شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan tentang kehidupan di hari kiamat, dan kita akan masuk di proses yang terakhir setelah seseorang menyeberang jembatan. Maka proses berikutnya adalah Qantharah, sebuah tempat yang dinamakan dengan Qantharah. Dan Qantharah ini adalah tempat untuk dikisos. Semua kezaliman akan diselesaikan dan dibersihkan di Qantharah ini. Jadi Qantharah ini tempat antara neraka sama surga. Telah kita sebutkan bahwa proses yang paling menakutkan adalah proses seseorang menyeberang jembatan, dan jembatan berada tepat di atas neraka jahanam. Orang yang berhasil melewati jembatan itu berarti dia sudah melewati neraka jahanam. Maka dia diberhentikan di sebuah tempat dinamakan dengan Qantharah untuk dibersihkan kezaliman-kezaliman selama ini. Setelah itu baru diizinkan orang itu masuk ke surga, sehingga menunjukkan bahwa Qantharah itu tempat antara surga dan neraka. Antara surga dan neraka itu namanya Qantharah. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza khanasal mu'minuna minat nar." Kalau orang-orang mukmin mereka sudah melewati neraka, hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar, maka nanti mereka akan dihentikan, akan ditahan di Qantharah yang terletak antara surga dan neraka. Fayataqasuna madhalima kanat bainahu fid dunya. Di Qantharah ini mereka akan dikisos terhadap kezaliman yang terjadi selama di dunia. Hatta idza nuqu wa budzibu, jika mereka sudah dibersihkan dan mereka sudah disucikan, udzina lahum bidukhulil jannati, mereka akan diizinkan masuk ke dalam surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, yaitu demi Allah Ta'ala, la ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu bimansini kana fid dunya. Seseorang dia lebih kenal kepada rumahnya di surga daripada rumah dia yang ada di dunia. Yaitu kita itu nanti di surga itu kita tidak akan meleset alamatnya. Kita lebih kenal rumah kita yang ada di surga daripada rumah kita yang ada di dunia. Berarti insya Allah proses kita masuk surga dan neraka itu akan disebutkan di pertemuan berikutnya. Intinya pembahasan kita kali ini, kita masuk di fase terakhir sebelum orang itu masuk ke surga, yaitu fase yang dinamakan dengan qisas. Semuanya akan diselesaikan, kezaliman mereka di dunia akan diqisas. Setelah mereka bersih,
baru nanti diizinkan mereka untuk masuk ke surga. Dan kisos yang ada di Qattarah, jadi Qattarah itu tempat, Qattarah itu namanya tempat, tempatnya itu namanya Qattarah. Sedangkan kegiatan di Qattarah itu namanya kisos. Jadi kalau kisos itu pengadilan terakhir, sehingga pembalasan seorang yang menzalimi orang lain atau manusia yang menzalimi binatang, atau binatang yang satu dengan binatang yang lain saling menzalimi, maka nanti akan dibalas di tempat namanya Qattarah ini. Dan Qattarah ini, kata para ulama, di Qattarah ini siapa saja yang punya kezaliman maka semuanya harus mengembalikan. Siapa saja yang punya kezaliman maka harus mengembalikan. Kalau di dunia tidak selesai, tidak kembali, tidak bisa ditunaikan, maka nanti di hari kiamat akan ditunaikan. Oleh itu dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah." Nanti kalian akan mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat jika di dunia tidak selesai. Kalau kita menzalimi haknya orang lain dan tidak selesai di dunia, maka nanti urusannya sampai hari kiamat. Rasulullah mengatakan hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai binatang yang tidak punya tanduk nanti akan diberikan tanduk untuk membalas binatang yang punya tanduk, sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan hatta binatang pun akan diselesaikan. Binatang itu akan diselesaikan, apalagi manusia. Kalau binatang saja dizalimi, setelah itu ada pembalasan, apalagi manusia. Dan nanti di hari kiamat ini, kezaliman yang akan ditunaikan itu semua bentuk kezaliman, baik memukul atau menjiwit, apalagi sampai membunuh. Ini semuanya akan ada pembalasan di hari kiamat, semuanya ada. Rasulullah SAW beliau mengatakan di antara bentuk kezaliman yang nanti akan diselesaikan, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man daraba bi sautin zulman." Siapa yang mencambuk seseorang dengan cambuk secara zalim, uqtisa minhu yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat akan dibalas. Sehingga orang yang dicambuk dikasih cambuk nanti di hari kiamat untuk mencambuk orang yang mencambuk secara zalim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man daraba faflukahu zaliman." Siapa yang memukul budak, dia punya budak, budaknya dipukul zaliman, dalam kondisi orang itu zalim, uqida minhu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat orang itu akan diganti, yaitu budaknya disuruh membalas. Ini tuan yang dulu mukul kamu, silakan dibalas. Jadi yang akan dibalas itu diantaranya adalah pukulan. Orang memukul, baik pukulan dengan tangan atau pukulan dengan cambuk atau dengan kayu, itu semuanya akan dibalas. Demikian juga di antara yang akan ditegakkan nanti, kezaliman ditegakkan itu menuduh, misalkan menuduh zina, menuduh ya tuduhan-tuduhan lah, tuduhan-tuduhan yang tidak layak, itu nanti akan dibalas, ditegakkan hak, yaitu hukuman, dicambuk orang itu nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qadzafa mamlukahu bizina." Siapa yang menuduh budaknya dengan zina, mengatakan kepada budaknya, "Wah, pelacur kamu pezina," dan di dunia belum dihukum orang itu, belum ditegakkan
hukumannya dicambuk 80 kali cambukan. Orang yang menuduh orang lain dengan zina, dia tidak membawa 4 saksi laki-laki yang bisa melihat langsung kemaluan masuk kemaluan, maka orang itu dicambuk 80 kali cambukan. Kalau hukuman ini nggak ditegakkan di dunia, misalnya kayak di Indonesia kan nggak ada hukum seperti itu. Ada orang menuduh atau memfitnah orang lain dengan fitnahan zina, dan di dunia belum ditegakkan hukuman itu. Maka Rasulullah mengatakan yuqamu alaihil haddu yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat akan ditegakkan hukuman, sehingga orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina nanti akan dicambuk 80 kali cambukan. Illa ayyakuna kama qala, kecuali jika tuduhan itu benar. Jika tuduhan benar itu silakan selesai, kalau tuduhan benar itu benar. Tapi kalau tuduhan nggak benar, maka itu nanti akan dicambuk. Berarti apa? Di antara yang nanti akan ditegakkan di hari kiamat itu diantaranya adalah tuduhan. Dan itu nanti berarti kalau tuduhan itu mencakup masalah harga diri, ghibah, namimah, itu kan harga diri yang dinodai, kan harga dirinya, maka itu nanti akan diselesaikan. Kemudian juga di antara yang nanti akan diselesaikan juga itu adalah sangkut pautan harta. Jadi sangkut pautan harta itu nanti akan diselesaikan. Jadi tadi pertama yang akan diselesaikan nanti di hari kiamat itu masalah fisik. Mukul, demikian juga nendang, cubit, nampar. Apa kita mukulnya pakai kayu, ngelempar pakai batu, yang itu semuanya mengarah ke fisik, maka itu nanti akan diselesaikan. Kecuali kalau di dunia sudah selesai. Kecuali kalau di dunia sudah selesai, misalkan saya contohkan, misalkan ada orang dia melempar orang lain dengan batu sampai kena badannya dan rasanya sakit. Orang yang melempar datang kepada korban, kemudian minta maaf, dan orangnya sudah memaafkan. Kalau sudah memaafkan selesai. Tapi kalau belum diselesaikan, maka nanti dari kiamat akan diselesaikan. Yang kedua nanti akan diselesaikan itu masalah harga diri, tuduhan, fitnah, ghibah, namimah, ini semuanya akan diselesaikan dengan cara dicampur orang itu. Kemudian yang ketiga yang akan diselesaikan juga berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta, siapa yang punya hutang, siapa yang menzalimi harta orang lain, maka nanti akan diselesaikan. Terus menyelesaikannya dengan apa? Menyelesaikannya dengan pahala. Jadi pahala nanti akan dibayarkan. Di hari kiamat sudah gak butuh harta, uang, rupiah atau dolar, emas, perak, nggak ada manfaatnya. Terus nanti orang bayarnya dengan apa? Bayarnya dengan pahala, dengan pahala dia. Oleh itu Rasulullah beliau bersabda, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah beliau bersabda, man kana talabu matlamatun li akhihi, siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya orang muslim, min irdihi aw syai'in, baik kezaliman itu mencakup masalah harga diri, tuduhan, fitnah, aw syai'in atau yang lainnya. Syai' itu bisa harta, fisik. Falyatahallal minhul yawma, Rasulullah mengatakan hendaknya hari ini juga selesaikan, yaitu dengan cara apa? Minta maaf, minta dihalalkan. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari kiamat di mana uang, emas, perak itu enggak ada harganya. In kana lahu amalun shalihun, kalau orang itu punya amal soleh, ukhidha minhu bi qadri mazlamatihi, maka pahala dari amal solehnya itu dibagi-bagi kepada orang yang dia zalimi. Wa in lam yakun lahu hasanatun, terus bagaimana kalau pahalanya sudah habis? Pahala sholat, pahala baca Quran, pahala sedekah dibagi-bagi kepada orang yang dia zalimi. Rupanya di hari kiamat masih belum selesai. Pahalanya sudah habis, masih ada orang yang dizalimi belum mendapatkan pahala. Ukhidha min sayyiati sahibihi, Rasulullah mengatakan
dari orang yang dizalimi akan diambil dan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Jadi gak main-main, ngeri di hari kiamat itu gak main-main. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna man muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Kalau maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-muflis fina. Kalau kita orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak ada harta, tidak ada barang dagangan, dia jual beli, modalnya habis, dan dia nggak mendapatkan untung sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal muflis min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man yati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang yang datang nanti di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat. Wa yati wa qad syatama hadza, tapi dia membawa banyak sekali pahala, cuma rupanya dia itu mencela si fulan, dia penuduh si B, wa akala mala hadza, dia makan hartanya si C, wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darahnya si E, wa daraba hadza, dia pukul ini, dia mencubit ini, dia melempar batu kepada ini. Fayuti hadhihi min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, akhirnya kebaikan yang dia bawa dari kiamat dibagi-bagi kepada si A, si B, si C yang dia zalimi. Fa inna faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya sudah habis, qabla ayyaq qadiyama alaihi, padahal masih banyak orang yang dia zalimi belum selesai, urusannya belum selesai. Ukhizat min khatayahu, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil, faturihat alaihi, kemudian akan ditimpakan kepada yang zalimi. Tsumma turiha finnar, setelah itu orang itu baru disumpurkan ke neraka jahanam. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya sangkut pautan harta, bisa berupa emas atau perak atau uang rupiah atau dolar atau yang lainnya, udiya min hasanati, maka di hari kiamat orang itu akan membayar hutang atau kezaliman harta dengan kebaikan dia, pahala. Laisa thamma dinarun wala dirhamun, karena di hari kiamat harta benda tidak bermanfaat, yaitu tidak ada manfaatnya, nanti harta benda itu gak laku nanti di hari kiamat. Oleh itu sudah zamannya dirahmati oleh Allah, fahmi ya, kezaliman yang itu merupakan hak orang yang kita rampas. Ada haknya orang yang kita rampas dengan cara zalim, maka nanti harus diselesaikan. Kalau tidak selesai di dunia, maka urusannya sampai hari kiamat, karena itu nggak pernah selesai kecuali orang itu menyelesaikan. Dan hak, kata para ulama, hak manusia dengan manusia yang lain itu ada 3. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 3. Siapa yang merampas 3 ini tanpa alasan yang syar'i, maka berarti dia itu zalim. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, al muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rasulullah mengatakan seorang muslim dengan muslim yang lain diharamkan nyawa, fisik, tubuh. Ini yang pertama. Yang kedua, harta. Yang kedua, harta itu bisa uang, bisa barang, bisa apa saja. Kemudian yang ketiga, wa irduhu, kehormatan, wibawa yang dia jatuhkan. Siapa yang dia itu mengambil atau merampas 3 hak ini, fisik, harta, kehormatan, maka dia telah berbuat zalim kepada saudaranya. Rasulullah mengatakan hendaknya diselesaikan di dunia, mumpung masih bermanfaat. Saya ngasih uang itu masih bermanfaat sama orang itu gitu. Di hari kiamat
Orang itu sudah nggak mau lagi dibayar dengan uang. Harta kita itu bayarnya pakai dolar pun orang nggak butuh. Kenapa? Karena harta nggak ada manfaatnya nanti di hari kiamat. Begitu, siapa yang punya kezaliman, dia punya kezaliman, menzalimi saudaranya, baik fisik, mungkin dia pernah memukul, atau harta dia mungkin pernah curang, pembagian warisan lah, atau jual beli, atau dia hutang belum bayar, atau berkaitan dengan kehormatan, ghibah, namimah, fitnah, itu semuanya kehormatan semua ini. Kalau tidak selesai di dunia, maka nanti urusannya sampai hari kiamat. Tapi di hari kiamat tidak mudah. Di hari kiamat tidak mudah. Saya misalkan ya, saya ada orang hutang sama saya, atau saya dizalimi harta saya, warisan, misalkan saya mendapatkan warisan, dizalimi sama paman-paman saya misalkan. Kalau nggak selesai di dunia, maka nanti urusannya sampai hari kiamat. Ketika nanti di hari kiamat, mungkin paman saya datang minta maaf sama saya, dia mau bayar pakai uang. Saya tidak butuh lagi uang. Untuk apa duit itu? Sudah kata pakai dolar itu saya nggak butuh. Makanya saya butuhkan nanti itu pahala. Karena di hari kiamat itu yang sangat kita butuhkan itu pahala amal. Itu sangat kita butuhkan. Maka itu siapa yang dia itu menzalimi orang lain, segera selesaikan. Segera. Sedangkan kalau kita dizalimi, fahami ya, kacamata itu perlu kita ubah sekarang itu. Kacamata itu perlu kita ganti. Kita melihat di dunia itu dengan kacamata kita, orang yang dizalimi dan diam saja, berarti orang itu lemah. Orang itu kalah berarti kan. Itu kacamata kita. Seakan-akan siapa yang menang? Yang menang itu orang yang zalim, yang berani melawan dengan kezaliman kan itu. Maka harus kita balik, bukan seperti itu konsepnya itu. Orang yang hebat adalah orang yang kalah di dunia. Surga itu Allah siapkan bukan untuk orang-orang yang menang di dunia, tetapi surga itu Allah siapkan bagi orang-orang yang merendahkan diri. Siapa yang dizalimi? Sekarang kita sebagai pihak yang terzalimi. Kecuali kalau kita sebagai pihak yang menzalimi, segera minta maaf, segera selesaikan. Sekarang kalau bagaimana kalau kita yang dizalimi? Maka Rasulullah mengatakan, "Ma dzulima abdun mazlamatan." Tidak ada seorang hamba yang dizalimi dengan sebuah kezaliman, sabara 'alaiha, tapi dia sabar. Dia sabar, dia bisa membalas, tapi dia lebih milih sabar. Illa zadaqullahu izza, kecuali pasti Allah akan mengangkat derajat dia. Di dunia akan diangkat derajatnya, apalagi nanti di hari kiamat. Di hari kiamat kita itu untung sekali. Nah itu pahami ya, kita itu kalau dizalimi orang lain, kita itu untung kita ini. Kenapa? Kita nggak capek-capek sholat, nggak capek-capek puasa, tapi orang itu nanti akan memberikan pahala sholat, baca Quran, sedekah kepada kita. Ini kan luar biasa, untung kita ini. Cuma butuh kesabaran. Butuh kesabaran, maka itu kita nggak usah terlalu khawatir lah dengan kezaliman yang menimpa kita. Kita dizalimi. Kenapa? Karena kalau nggak selesai di dunia, urusannya sampai hari kiamat. Masih ada hari kiamat. Itu yang membuat kita itu mudah menjalani semua ujian kezaliman di dunia itu mudah, karena kita punya hari kiamat. Ada sebuah cerita disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ja'a rajulun faqa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang datang ke Rasulullah, kemudian dia itu duduk di depan Rasulullah, kemudian cerita, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali mamlukaini." Mungkin kita nanti akan merasakan posisi ini. Coba lihat ya, masa itu fahami posisi kita. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu punya dua budak. Yukadzibunani." Coba ini seorang budak, saya rawat, saya biayai, saya tanggung semua kehidupan dia, tapi dia malah mendustakan saya. Wa yakhununani, dia mengkhianati saya. Wa ya'sunani, dan dia bermaksiat kepada saya. Wa ashtamahum wa adribuhum. Wa kaifa ana minni? Ya Rasulullah, terkadang saya itu jengkel juga ya Rasulullah itu. Saya ini ada orang budak yang sudah saya rawat, saya biayai, saya curahkan kebaikan saya lah ya. Tapi dia malah mencaci maki saya,
dia malah mendustakan saya, berkhianat kepada saya. Akhirnya saya terkadang marah ya Rasulullah. Sampai akhirnya apa? Saya caci itu orang itu. Udah itu saya caci, wa abripuhum, dan saya pukul dia itu. Fakaifa ana minhum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana posisi saya di hari kiamat dengan orang itu ya Rasulullah? Jadi terkadang kita merasakan seperti itu. Kita nanti akan diuji. Fahami ya? Kita punya kebaikan, kita berbuat baik sama orang itu nanti akan diuji sama Allah Ta'ala. Apakah kita itu ikhlas atau tidak? Dengan cara apa? Orang yang selama ini kita berbuat baik kepadanya, malah dia nanti akan mencaci maki kita, malah dia nanti akan istilahnya air susu dibalas dengan air tuba. Terus bagaimana sikap kita? Kalau kita emosi, kita zalimi, berarti kita yang salah. Maka Rasulullah mengatakan, idza kana yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, yuhsabu ma khaduka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum, nanti akan ditimbang sama Allah Ta'ala. Kezaliman ini, orang-orang ini kepada kamu berapa? Ini berapa kadarnya? Dan kamu menghukum mereka, kamu kan jengkel juga, kamu emosi juga kan itu. Jengkelnya kamu, kezaliman kamu kepada mereka itu berapa? Jadi timbang ini. Mereka menzalimi kamu berapa? Kamu menzalimi mereka berapa? Ditimbang. Fa idza kana iqabuka iyyahum biqadri dhunubihim kana kifafan laka la laka. Kifafan la laka. Wala alaika, kata Rasulullah mengatakan, jika kok ketika ditimbang itu rupanya sama, orang menzalimi saya dengan sebuah kezaliman, saya emosi, akhirnya saya balas orang itu. Ketika di hari kiamat rupanya ditimbang itu seimbang, sama. Maka kalau sama berarti itu ukur, yaitu cukuplah dari kamu itu. Kamu tidak punya pahala dan kamu tidak punya dosa. Berarti kamu seimbang. Jadi itu boleh kita itu kalau nggak kuat dengan kezaliman, kita membalas itu boleh selama fajaza usayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kezaliman satu dibalas dengan balasan satu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa idza kana iqabuka iyyahum duna dzambihim kana fadlan laka. Tapi kalau ketika ditimbang itu, kamu marahnya kamu, membalasnya kamu, itu kok lebih ringan daripada kezaliman mereka. Mereka menzalimi kepada kita banyak sekali, kita cuma balas sekali dua kali saja itu. Maka itu sebagai kelebihan pahala bagi kamu. Itu sebagai pahala bagi kamu. Wa in kana iqabuka iyyahu khawfa dhunubihim, tapi ingat, kalau balasan kamu kok lebih berat daripada kezaliman mereka, iktasalakum minkal fadl, maka pahala kamu nanti akan dikurangi. Pahala kamu nanti akan dikurangi untuk menutupi kezaliman kamu selama ini. Fahami ya? Kalau saya dizalimi dengan sebuah kezaliman, saya emosi, akhirnya saya balas, tapi kalau Allah rupanya saya itu lebih zalim daripada dia, maka berarti saya itu rugi saya ini. Fatanaha ar-rajul, akhirnya orang ini ketika mendengar jawaban Rasul seperti ini, akhirnya dia itu menunduk. Wa ja'ala yahtatifu wa yabki. Tiba-tiba orang itu menangis di hadapan Rasulullah. Orang itu menangis. Setelah itu Rasulullah membacakan kepada orang itu sebuah ayat. Rasulullah mengatakan, amma taqra qaulu ta'ala, apakah kamu tidak membaca firman Allah Ta'ala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, akan kami tegakkan timbangan keadilan di hari kiamat, fala tudhlamu nafsun syai'an, tidak ada sebuah kezaliman pun nanti di hari kiamat. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, kezaliman walaupun cuma satu biji sawi akan kami datangkan, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghisab. Begitu, ingat ya, kezaliman itu enggak mudah. Kalau kita menganggap mudah di dunia, tapi nanti di hari kiamat enggak main-main. Oleh itu Rasulullah mengatakan, ad-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Rasulullah juga bersabda, ittaqud dhulma, hati-hati kamu itu dari sikap zalimi. Fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu nanti akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Oleh itu sudah zamannya dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ada dua pihak di sini ya, kita pahami ya. Orang yang zalimi dan orang yang dizalimi. Dan saya kata tadi ya, kezaliman itu apa? Jika kita merampas hak orang lain tanpa alasan yang syar'i. Dan haknya itu ada tiga, bisa berupa fisik, bisa berupa harta, dan bisa berupa kehormatan.
orang yang berzalimi dan orang yang terzalimi. Kalau ada orang yang berzalimi seseorang itu, maka kalau dia nggak menyelesaikan di dunia, urusannya sampai hari kiamat. Hatta walaupun dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Misalnya kita sudah taubat nasuha, kita sudah berubah, kita sudah kenal sunnah, kita sudah Masya Allah lahir. Cuma kezaliman kepada orang-orang itu belum kita selesaikan, maka Allah tidak akan memaafkan langsung. Mungkin antara hak kita dengan Allah selesai lah itu. Kezaliman kita dengan Allah selesai. Tapi kezaliman kita dengan hamba tidak bisa dengan taubat. Hatta kita sudah bertobat dengan taubat nasuha, tidak bisa. Urusannya sama orang itu, bukan urusannya dengan Allah Ta'ala. Urusan dengan Allah sudah selesai, tapi urusan dengan orang itu tidak selesai. Maka nanti Allah akan jaga haknya orang itu yang dizalimi, akan dijaga sama Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Nanti akan ditunaikan semua itu. Di mana itu? Di Qattarah akan diselesaikan. Sedangkan orang yang ditolimi, dia di dunia itu diberikan pilihan satu dari dua. Kalau kita ditolimi sekarang di dunia itu, Allah memberikan kepada kita itu satu dari dua pilihan. Yang pertama, silakan dibalas. Kalau kita nggak kuat, silakan dibalas. Tapi balasannya itu tidak boleh mentolimi, tidak boleh lebih. Orang itu pukul dengan kita satu kali pukulan, pukul dengan satu pukulan. Boleh nggak kalau kita pukul dengan dua pukulan? Nggak boleh. Pukulan yang kedua boleh. Jadi kalau kita ditolimi itu pilihannya cuma dua. Satu, kita membalas kalau kita nggak kuat. Atau yang kedua, kita memaafkan. Atau kita itu sabar. Ya sih, kita sabar. Apalagi kalau kita bisa memaafkan. Kalau kita sabar, maka itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Dari itu, Masya Allah itu yang hebat. Orang yang hebat itu apa? Orang yang ketika dia itu marah karena dizalimi, tapi dia bisa mengekang kemarahannya bukan karena dia itu lemah, bukan karena dia itu takut, bukan karena dia itu nggak berani dia bisa meluapkan emosinya, tapi dia lebih memilih untuk sabar. Itu orang yang hebat. Nah itu Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, manil qawiyyu indakum, siapa yang kuat perkasa di antara kalian? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang kuat itu orang yang kalau gulat, kalau kelahi nggak pernah kalah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan bukan. Orang yang kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Kalau kita lagi marah, kita bisa meluapkan emosi kita ini, cuma kita bisa menahannya. Bukan kita itu takut, bukan kita itu pengecut, bukan kita itu nggak berani, enggak. Saya bisa meluapkan emosi saya itu, cuma saya lebih milih diam, lebih milih saya itu sabar. Itu yang luar biasa. Itu di antara manusia-manusia terbaik itu wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa menekan emosinya dan dia bisa memaafkan orang lain, itu luar biasa. Sehingga paham ya, dari tadi saya sebutkan kacamata itu harus kita rubah. Mindset itu harus kita ganti. Orang yang hebat itu bukan orang yang menang di dunia. Paham ini. Kalau kita paham ini mudah, kita itu melewati semua itu mudah gitu. Orang yang hebat, orang yang menang adalah orang yang kalah di dunia. Nggak apa-apa lah kita itu kalah di dunia sampai hancur-hancuran lah kita ini. Kita ditolimi sama orang-orang itu sampai hancur kita ini, nggak apa-apa. Biarkanlah kita itu hancur, atau kita itu kayak tong sampah lah di dunia itu, dicampakkan karena kita difitnah, ditolimi dan yang lainnya. Selama apa? Selama kita nanti di hari kiamat kita punya harapan dengan Allah Ta'ala. Nah itu, ini yang menjadikan kita itu kuat menghadapi ujian itu kan karena kita ini punya Allah Ta'ala. Cuma kalau kita itu nggak punya Allah ya kita pun nggak akan kuat gitu menghadapi ujian selama ini kan ya. Tapi para ulama, kenapa kok mereka sabar itu? Karena mereka tahu bahwasanya ada Allah yang nanti akan memenangkan kita. Surga itu Allah siapkan bagi orang-orang yang meredakan diri, bukan orang-orang yang pengen menang di dunia. Sehingga orang-orang yang meredakan diri itu mereka nanti akan menang. Sehingga kacamata itu kita rubah sekarang kacamata kita ini. Apalagi sudah zamannya Allah Ta'ala fahami ya. Apalagi kalau kezaliman itu sampai berkaitan dengan nyawa, membunuh, itu dosa yang gak main-main itu. Itu nanti pertama kali yang akan dihisap nanti di hari kiamat. Nanti ketika di hari kiamat, sehingga di hari kiamat itu kan kezaliman kan banyak sekali gitu ya. Kita kezaliman orang dalam bentuk fisiknya, hartanya, kehormatannya, kan banyak sekali ini. Pertanyaan, kezaliman yang pertama kali akan diselesaikan sama Allah itu apa? Maka yang pertama kali itu adalah darah. Dan setelah darah,
Itu nggak main-main, itu pertama kali yang akan diselesaikan. Lalu terus Allah mengatakan awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Pertama yang akan diselesaikan oleh Allah di hari kiamat itu adalah pertumpahan darah. Kalau sampai membunuh itu dosa yang paling parah, sehingga nanti akan diselesaikan pertama kali sama Allah Ta'ala. Yang lain itu nanti kezaliman masalah harta, masalah kehormatan itu setelah itu. Cuma darah ini yang pertama kali. Sampai nanti di hari kiamat itu orang yang dibunuh dia nanti akan mencengkewi, istilahnya apa ya, orang itu akan dipegang kepalanya, diseret orang itu, dibawa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yajibu rajulu akhidan biyadi rajuli. Nanti ada seseorang yang dia itu akan menyeret seseorang. Jadi ada orang diseret sama orang ini di hari kiamat, diseret kepada Allah Ta'ala, dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, Tuhanku, hadza qatalani, orang ini telah membunuh saya wahai Tuhanku, di dunia masanya itu. Fayaqul, maka Allah bertanya kepada orang itu yang membunuh, lima qatalta, kenapa kamu membunuh orang itu? Fayaqul, kemudian dia mengatakan, qataltuhu litakunal izzatu laka. Wahai Tuhanku, saya membunuh orang itu demi Engkau, yaitu saya membunuh orang itu demi Engkau, yaitu demi agama, karena saya berperang di jalan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fa inna handi, oke, berarti saya yang akan menyelesaikan. Kalau yang membunuh itu tujuannya untuk saya akan menyelesaikan. Akhirnya diselesaikan oleh itu sama Allah Ta'ala, selesai. Sedangkan orang yang membunuh gak ada masalah. Kenapa? Karena dia membunuh karena Allah Ta'ala. Fayajibu rajulu akhidan biyadi rajuli, datang orang lagi membawa tanahnya orang, diseret di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian dia mengatakan, Rabbi, Tuhanku, inna hadza qatalani, orang ini telah membunuh saya wahai Tuhanku. Akhirnya ditanya, lima qataltau, kenapa kamu membunuh dia? Maka orang itu mengatakan, litakunal izzatu li fulan, wahai Tuhanku, saya membunuh itu karena pengen membalas si fulan, bukan Allah Ta'ala tujuannya ini. Tapi ya biasa fanatik atau golongan atau macam-macam lain, tawuran antara kampung, antara geng. Tujuannya saja untuk itu, itu bukan untuk Engkau. Inna halaysat li fulan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tidak, kamu membunuh bukan untuk dia, tapi karena membunuh karena hawa nafsu kamu sendiri. Fayaququ bi itsmihi, maka akhirnya kamu akan menanggung dosanya. Setelah itu orang itu nanti akan diseret sampai akhirnya orang itu nanti akan dibawa ke neraka jahanam. Bahkan ada sebuah riwayat lagi, orang yang dibunuh, orang yang dibunuh itu ketika datang kepada Allah itu dalam kondisi lukanya seperti ini. Orang yang misalkan dibunuhnya di dataran sobek lehernya, dia datang di hadapan Allah itu dengan membawa luka itu bercucuran darah. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, yajibul maqtulu bil qatili yaumal qiyamah. Orang yang dibunuh nanti akan membawa orang yang membunuh di hari kiamat. Nasiyatuhu wa rasuhu biyadihi. Dia itu memegang kepalanya, yaitu orang itu dipegang kepalanya, dicenggiring kepalanya lah, seret rambutnya, jambat diseret. Wa audajuhu tashabu daman. Dalam kondisi orang yang menyeret itu bercucuran darah karena luka, karena dulu itu dibunuh dengan cara seperti itu. Maka dia mengatakan, Rabbi, Tuhanku, sal hadza, tolong tanyakan kepada orang ini, fima qatalani, untuk apa dia membunuh saya? Hatta yudnihi minal arsh, sampai Allah dekatkan orang itu, kemudian ditanya, untuk apa dia itu membunuh, kamu membunuh dia? Sampai akhirnya ketika tidak ada jawaban alasan yang hak, alasan yang benar, akhirnya nanti akan diselesaikan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau sampai berkaitan masalah nyawa itu gak main-main. Masalah nyawa itu nggak main-main. Nyawa orang yang membunuh, kalau dalam pembahasan fikih ya, orang yang membunuh itu nanti ada 3 macam. Orang yang membunuh itu ada 3 macam. Yang pertama dinamakan dengan qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Masalah sengaja itu apa? Memang dia sengaja membunuh dengan alat yang bisa membunuh. Pedang, tembak, itu kan memang alat-alat untuk membunuh, mematikan. Maka orang seperti ini dikisos, penggal lehernya. Kalau tidak dikisos, seperti negeri kita yang tidak ada kisos, maka orang itu membayar denda mughalladhah.
denda. Cuma tidak bisa, harus dikisos. Kalau kisos nggak ditegakkan di dunia, di hari kiamat nanti akan ditegakkan sama Allah Ta'ala. Misalkan ya ada orang mau bunuh di Indonesia karena nggak ada hukum kisos, ya akhirnya orang itu bebas, penjara sebentar, setelah itu keluar. Apalagi kalau dia itu punya uang, membayar pengadilan, dia nggak disiksa sama sekali, nggak ada penjara bagi dia. Di dunia menang dia, tapi di hari kiamat akan dipenggal lehernya sama Allah Ta'ala, akan dibalas. Tapi bagi orang yang sudah dipenggal lehernya, misalkan ada orang mau bunuh sudah dipenggal lehernya, maka di hari kiamat sudah tidak ada lagi pemenggalan. Kenapa? Karena kata para ulama, tidak mungkin terkumpul antara azab dunia dan hari kiamat. Orang yang sudah dihukum potong tangan, rajam bagi orang yang pezina atau penggal lehernya, di hari kiamat sudah tidak ada lagi. Tapi kalau siapa yang membunuh di dunia belum ditegakkan kisosnya, belum dibunuh orang itu, belum tebas lehernya, maka nanti di hari kiamat akan ditegakkan. Nah, jadi ini dinamakan dengan qatlul amdi, sengaja. Yang kedua, syibhul amdi, mirip dengan kesengajaan. Maksudnya apa? Dia sengaja melukai dengan alat yang biasa untuk melukai, tapi tidak niatan untuk membunuh. Contohnya mukul. Orang mukul itu kan bukan untuk membunuh, karena pukulan bukan alat bunuh, bukan alat mematikan. Atau dia pelangi bawa kayu, pukul kepalanya orang itu, jatuh mati orang itu. Kayu bukan alat mematikan. Cuma dia keinginan dia itu melukai orang itu, tapi nggak pengen membunuh. Orang ini tidak bisa dikisos. Tapi dia nanti bayar dendanya bukan apa? Denda yang bukan apa? 100 ekor unta, tapi yang diberatkan. Kemudian yang ketiga, pembunuhan yang ketiga itu dinamakan dengan qatlul khata', membunuh karena kecelodoran, terlidor, atau karena salah. Seperti misalkan saya manah burung, panahnya meleset kena orang mati, saya nggak tahu kalau di sana itu ada orang. Terus bingung kalau seperti ini, maka harus membayar 100 ekor unta. Coba bayangkan, nggak main-main loh, jiwa orang itu mahal. Misalkan kalau saya pelahi sama orang, ya mukul orang, jadi dia menangkis dengan tangan, kena jari patah, satu jari patah, satu jarinya patah, maka satu jari itu harganya 10 ekor unta. 10 ekor unta. Kalau satu anggota tubuh yang jumlahnya cuma satu, hidup misalkan, hidup patah, harganya 100 ekor unta. Kalau dua, kayak tangan itu ada dua ini, satu patah, maka satu tangan harganya 50 ekor unta. Jari-jari karena 10 berarti 100 bagi 10, satu jari-jari itu harganya 10 ekor unta. Kalau seandainya unta itu harganya 40 juta, berarti satu jari itu harganya 400. Ya kan 40 juta berarti 400 juta satu jari. Ya, jadi mahal, orang itu mahal harganya di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga nanti intinya di hari kiamat itu kan diselesaikan. Hatta binatang yang punya tanduk membunuh binatang yang tidak punya tanduk, maka nanti akan diselesaikan. Demikian juga orang yang mendolimi binatang, menyiksa binatang, maka nanti akan diselesaikan. Termasuk juga memenjarakan binatang. Baik itu fahami ya. Orang itu kalau pengen merawat binatang, boleh nggak? Boleh, silahkan. Burung taruh dalam sangkar, boleh. Kucing di rumah, nggak apa-apa. Atau sapi atau yang lainnya boleh, silahkan. Yang penting menunaikan haknya binatang itu. Binatang itu hanya apa? Makan, minum, berhubungan. Itu haknya. Sampai binatang itu mati. Misalkan kita punya burung ya, kita taruh dalam sangkar. Kodolok kita itu safar lah kita itu. Karena safar lama berhari-hari, lupa ngasih makan kita ini. Pulang ke rumah, burungnya sudah mati. Maka nanti akan dibalas. Karena itu kezaliman. Itu kezaliman. Oleh itu ada seorang wanita yang disiksa di neraka jahanam karena dia punya kucing. Kucingnya taruh dalam rumah, ditinggal. Kucingnya nggak dilepaskan untuk mencari makan sendiri dan tidak diberikan makanan sampai mati kucing itu. Maka orang itu akan diazab, dibalas nanti sama kucing itu. Oleh itu berarti apa? Kalau kita itu punya binatang yang kita rawat, hati-hati sampai mati karena nggak mendapatkan haknya, maka minum hubungan intim, maka itu nanti akan ada pembalasan di hari kiamat, nanti akan dibalas. Atau misalkan kita mengazab binatang dengan bakar misalkan, ya nanti dia akan membalas kita nanti akan dibakar sama dia. Sehingga intinya tidak mungkin orang itu masuk ke surga selama
ini belum selesai. Sedangkan antara dosa kita dengan Allah itu kan akan dibersihkan di neraka jahanam kan. Neraka jahanam dibersihkan sampai bersih dosa kita ini. Sedangkan hak kita dengan manusia nanti akan diselesaikan dengan orang itu. Itu nanti kita akan ketemu dengan orang itu untuk menyelesaikan. Kita misalkan pernah menampar orang misalkan ya, menampar orang misalkan. Saat kita meninggal dunia belum selesai, karena kita belum minta maaf atau orang itu belum membalas kita. Maka di hari kiamat kita harus mencari orang itu, harus mencari dan harus minta dihalalkan. Kalau orang itu memaafkan kita, alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Kalau tidak, dia akan membalas. Berarti nanti kita akan ditampar sekali dengan pukulan sekali. Kalau berkaitan dengan hak terus bagaimana? Misalkan hak itu dicaci kita, diribai, kemudian kita difitnah, terus kitanya itu bagaimana? Kan dia bisa dikisos kalau seperti ini. Maka nanti kita akan dibayar dengan pahala dia. Jadi sesuatu yang bisa dikisos, maka bisa dikisos, dibalas, maka dibalas hari kiamat. Kalau yang tidak bisa dibalas, maka kita itu nanti harus membayar dengan pahala. Sehingga pahala malah kita bagi-bagi kepada orang-orang yang kita zalimi. Demikian juga berkaitan masalah harta. Kan kita nggak bisa membayar harta. Misalnya kita dulu pernah curi misalnya ya, HP orang. Di hari kiamat kita ketemu lagi dengan orang itu. Kan orang itu nggak bisa dibalas dengan duit pun dia nggak mau kan ini. Harta dengan HP yang lebih bagus nggak mau dia kan ini. Terus kita balasnya dengan apa itu? Kita balasnya dengan pahala. Sehingga bisa dikisos dengan kisos, yang tidak bisa dikisos, kezaliman yang tidak bisa dikisos, maka nanti balasnya itu dengan pahala yang kita miliki. Maka itu orang itu nanti akan rugi di hari kiamat. Ya sampai sini pembahasan kita. Alhamdulillah perjalanan panjang sudah kita selesaikan pembahasan tentang kehidupan di hari kiamat. Tinggal nanti proses orang masuk surga, demikian juga proses masuk neraka jahanam. Nanti insya Allah kita ya jelaskan sedikit lah surga itu seperti apa, neraka jahanam itu seperti apa, supaya kita tergambar. Nah penting pembahasan hari kiamat itu penting. Setelah itu nanti insya Allah kita selesai pembahasan hari kiamat. Setelah itu kita nanti masuk ke pembahasan takdir. Ya, sampai sini pembahasan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.